khotbah-khotbah kita di sekitar beberapa bulan ini tentang kitab Kisah Para Rasul. Dan kita sudah ada di Kisah Rasul pasal yang keempat. Yang hari ini kita akan kasih tema terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, kita akan sama-sama lihat di Kisah Para Rasul pasal 4 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan langsung baca dan kemudian kita akan lihat berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan tetapkan di dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang Kisah Rasul pasal 4, memang ini adalah kisah atau lanjutan dari Kisah Para Rasul pasal 3, di mana ada seorang lumpuh ya yang selalu meminta-minta di gerbang indah, dan kemudian dia disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, ini kelanjutannya. Nah, setelah peristiwa itu ternyata ada begitu banyak hal ya terjadi, sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat pemberitaan, lewat kesaksian, lewat pemberitaan Injil yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, para rasul waktu itu, terlebih khusus Petrus dan Yohanes. Sehingga Alkitab mencatat bahwa ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini menggetarkan orang-orang Yahudi, terlebih kaum yang disebut dengan Sanhedrin ya. Mereka adalah mahkamah agama Yahudi yang terdiri dari orang-orang Saduki, imam kepala, dan kemudian kepala pengawal Bait Allah dan sebagainya. Ini mendatangkan sebuah kegemparan Bapak Saudara sekalian ya. Dan di Kisah Para Rasul pasal 4 ini juga kita akan melihat bagaimana awal dari pertumbuhan gereja ya. Jadi mulai dari khotbah Petrus dan seterusnya, ada 3.000 jiwa diselamatkan, dan seterusnya terjadi yang namanya pertumbuhan demi pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu kembali lagi menggemparkan. Tetapi sambil pertumbuhan itu terjadi, ternyata tantangan juga itu mulai terjadi ya. Ada hal-hal yang mulai membuat gereja Tuhan ini mulai ada tantangan. Jadi kita lihat mulai di ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang Saduki. Nah, Bapak Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes itu memberitakan Injil ya setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan tadi itu sudah awali bahwa mereka itu tidak bisa berhenti. Mereka itu terus menerus. Jadi ada gairah, ada semangat di dalam memberitakan Injil. Karena apa? Karena mereka itu betul-betul sudah mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, dan mereka diberi karunia oleh Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang membuat mereka itu terhalang di dalam memberitakan Injil. Dan kita melihat Tuhan menyertai pelayanan Petrus dan Yohanes ini dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga kita juga seharusnya Bapak Saudara sekalian gereja Tuhan, karena yang namanya gereja Tuhan, gereja dulu dan sekarang sama ya. Kepalanya adalah Tuhan Yesus, dan yang memimpin, yang menuntun, yang memberi hikmat kita melayani adalah Roh Kudus. Sehingga seharusnya apa yang terjadi di zaman dulu juga harusnya terjadi di zaman sekarang ya. Bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang disertai dengan mujizat, kemudian ada orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Kita lihat. Jadi saya percaya Bapak Saudara sekalian, kita semua juga ketika kita menerima Kristus, dan hampir setiap tahun kita mengadakan doa pencurahan Roh Kudus ya. Sehingga saya percaya bahwa banyak di antara kita sudah mengalami yang namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang sudah dipenuhkan Roh Kudus katakan amin. Nah, harus memberitakan Injil. Harus memancarkan terang, karena ketika Roh Kudus ada, harusnya terang Tuhan itu bercahaya dalam hidup kita. Sebelumnya tema khotbah kita di sore ini adalah apa? Terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, semakin terang ini muncul, dan ternyata juga tantangan itu ada. Kita lihat Yohanes dan Petrus itu ketika mereka berbicara, melakukan pekabaran Injil, didatangi oleh imam-imam. Dan apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka terima waktu mereka bertemu dengan imam-imam itu? Kita lihat, ayo kita langsung di ayat 2.
Apa? Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ternyata Bapak Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes ini didatangi oleh oleh para imam-imam kepala, terus kemudian orang-orang Saduki. Itu bukan seperti kebanyakan orang di zaman itu. Ya, orang di zaman itu ketika Petrus dan Yohanes datang, mereka itu semangat mendengarkan berita Injil dan bahkan banyak yang percaya. Tapi beda dengan tiga kelompok orang ini. Mereka justru apa? Marah, ya. Dan Alkitab katakan mereka itu apa? Marah, sangat marah. Sangat marah. Dengan pemberitaan yang disampaikan. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa alasan kenapa Petrus dan Yohanes mengalami yang namanya tantangan. Jadi berita tentang kebangkitan Kristus, bahkan orang yang percaya kepada Yesus itu akan mengalami yang namanya kebangkitan. Itu adalah hal yang sangat ditentang. Ya. Orang-orang Saduki, kepala pengawal Bait Allah dan kemudian imam-imam sangat menentang. Karena mereka ketakutan, ada banyak orang yang sudah mulai percaya kepada Yesus dan mereka ketakutan. Jangan-jangan orang-orang itu akan meninggalkan mereka, ya. Karena kalau kita lihat siapa mereka, imam-imam ini siapa? Imam-imam ini adalah orang-orang pemuka-pemuka agama Yahudi yang mereka tidak hanya bertugas di dalam soal-soal keagamaan, tapi lebih banyak mereka terpengaruh dengan pengaruh politik di zaman itu. Ya, karena memang situasi di Yerusalem waktu itu sementara dijajah oleh bangsa Romawi. Dan imam-imam ini yang seringkali menjadi jembatan bagi pemerintah yang berkuasa waktu itu untuk menyampaikan ide, menyampaikan hal-hal untuk boleh mendukung pemerintahan Romawi waktu itu. Sehingga imam-imam kepala ini mereka terpengaruh, ya. Mereka takut kehilangan pengikut. Sedangkan orang-orang Saduki itu siapa, Bapak Saudara sekalian? Orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya malaikat, tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya dengan pekerjaan roh. Nah, sehingga pemberitaan tentang kebangkitan Kristus, pemberitaan tentang ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu mendatangkan kemarahan yang besar bagi orang-orang di zaman itu, sehingga Petrus dan Yohanes itu dipanggil. Mohon maaf ya Bapak Saudara sekalian, saya agak sedikit terganggu ya. Saya harus mengatur cara saya ngomong ini karena salah sedikit ngomong bisa ada kesalahan teknis ya, karena saya lagi sariawan ya. Puji Tuhan hari ini sudah bisa ngomong. Beberapa hari kemarin saya tidak bisa ngomong ya, jadi ada jemaat-jemaat yang datang kemarin di pastori, saya diem aja ya, bukan berarti tidak mau ngomong. Karena memang tidak bisa ngomong. Karena kalau ngomong harus meneteskan air mata ya. Jadi itu Bapak Saudara sekalian, kita lihat bahwa orang-orang itu sangat marah. Padahal yang disampaikan itu apa? Kebenaran. Ya. Kenapa saya katakan apa yang disampaikan itu kebenaran? Karena memang Yesus sendiri berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan dibangkitkan walaupun dia sudah mati. Akan ada kebangkitan. Bahkan semenjak Yesus hidup, dia sudah membuktikan bahwa orang mati bisa bangkit karena kuasanya. Artinya yang disampaikan itu adalah kebenaran, fakta yang jelas itu terjadi. Tapi ternyata orang-orang itu tidak percaya, ya. Makanya kita lihat juga bahwa ternyata pengajaran tentang kebenaran belum tentu dianggap benar, ya. Bahkan membuat sebagian orang marah, ya. Jadi pengajaran tentang kebenaran bisa juga membuat orang marah, ya.
Kayak tadi pagi juga sudah saya kasih contoh, ternyata apa yang kita sampaikan, fakta yang kita sampaikan di dalam ibadah-ibadah di gereja-gereja, ternyata masih banyak orang juga yang tidak bisa menerima. Sehingga terjadi yang namanya apa? Intimidasi terhadap gereja, penutupan, pembubaran orang ibadah. Padahal yang disampaikan itu kebenaran. Malah yang tempat-tempat yang justru mungkin harusnya ditutup, tempat-tempat maksiat, susah untuk ditutup. Tapi kalau gereja itu gampang, ya. Tapi kita berdoa supaya itu tidak terjadi lagi di bangsa ini. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata di zaman dulu juga sudah pernah terjadi. Ya. Sudah pernah terjadi bahwa pengajaran tentang kebenaran itu mengakibatkan orang marah. Padahal ini sesuatu yang seharusnya kita bisa terima dengan syukur, karena apa yang diajarkan yaitu di dalam Kristus itu ada kebangkitan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus itu akan dibangkitkan. Nah, ini kan sesuatu yang positif, sesuatu yang benar, tapi kembali lagi. Ya, kita lihat bahwa ternyata tantangan itu selalu akan ada. Mari kita buka di dalam ayat yang ketiga. Mereka ditangkap ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Bapak saudara sekalian, padahal yang mereka sampaikan itu kebenaran. Bahkan faktanya bahwa banyak orang-orang yang percaya. Karena sudah disertai dengan yang namanya mujizat. Tapi ternyata mereka belum percaya, sehingga akan ada terjadi yang namanya konsekuensi. Bahkan kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes itu ditangkap. Padahal apa yang diberitakan? Kebenaran. Saya bertanya, siapa yang memberitakan kebenaran? Katakan amin. Walaupun ditangkap berani? Kalau kita menyampaikan kebenaran, saya percaya kita tidak perlu takut, ya. Karena yang menjadi pembela kita itu adalah Tuhan. Beritakan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Dia menjamin kita dalam banyak hal, ya. Ayat 4, coba kita lihat. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, ya, waktu selesai Petrus berkhotbah, ada berapa orang yang diselamatkan waktu itu? 3.000. Tidak berselang setelah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pemberitaan firman, karena penginjilan tetap berjalan, sehingga terjadi lagi di mana ada terjadi penambahan, dan penambahannya itu bukan sedikit. Dari 3.000 ke 2.000 itu seperberapa itu, Bapak Saudara sekalian? 75, berapa persen itu? Kurang lebih 70%. Luar biasa. Yang dicatat berapa? 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan. Saya percaya juga ada perempuan-perempuan yang ikut. Jadi Injil ketika diberitakan, Injil ketika disampaikan, ternyata itu tetap berdampak walaupun ada tantangan. Ya, kesaksian tentang Kristus itu harus tetap disampaikan. Walaupun ada tantangan, tapi pasti ada dampak. Amin. Makanya Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, coba dibuka. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius 4 ayat 2. Dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kabar baik itu harus tetap disampaikan. Kabar keselamatan itu harus tetap disampaikan. Lihat kiri kanan ngomong, kabar baik tetap harus disampaikan. Siap Bapak Saudara sekalian? Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan apa? Pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini panggilan Tuhan buat kita Bapak Saudara sekalian. Ini bukan cuma panggilan buat para pendeta, para pengkhotbah.
bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, kita harus terus menyalakan terang itu dengan cara apa? Beritakan firman, sampaikan kabar baik. Memang nggak selalu harus berkhotbah, Bapak Saudara sekalian. Ingat minggu lalu firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Geral, minta hikmat dari Tuhan supaya apa? Lewat peristiwa yang terjadi seperti apa yang terjadi waktu itu katanya. Cuma di tempat parkir. Gara-gara karcis parkir itu jadi sarana untuk memberitakan tentang Yesus. Maka kita harus berdoa minta hikmat kepada Tuhan supaya Injil itu tetap dinyatakan, Injil tetap disampaikan. Walaupun ada tantangan, harus tetap beritakan. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ya. Lanjut ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Apa jawabnya? Lanjut ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena sesuatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang-orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi tegas Bapak Saudara sekalian, ya. Kita lihat bahwa mulai di ayat 4 tadi kita lihat bahwa Petrus itu ditangkap dan kemudian ini diperhadapkan di persidangan mahkamah agama, ya. Dicecar dengan pertanyaan. Dicecar dengan pertanyaan. Dengan kuasa manakah kalian melakukan hal itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat situasi dalam persidangan itu berbicara tentang bagaimana masalah yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes. Karena mereka disidang dan biasanya kalau persidangan seperti itu, ya, ujung-ujungnya pasti mereka disalahkan dan kemudian akan mengalami yang namanya hukuman. Sehingga kalau orang yang ketakutan, kalau orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa saja mereka jawab salah, bisa saja mereka jawab mungkin dengan tidak benar. Tapi kita lihat bahwa ketika Petrus dan Yohanes menjawab, kita lihat tadi di ayat 7 dan 8, mereka menjawab dalam kondisi mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka jawab apa? Langsung mereka bilang, ya jelas dengan nama Yesus. Padahal belum lama itu baru terjadi Yesus mereka tangkap, mereka salibkan. Peristiwanya belum lama berselang setelah itu. Dan orang-orang yang sedang menginterogasi Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang akhirnya membuat Yesus disalib. Tapi kita lihat apa jawaban Petrus. Lalu Petrus dan Yohanes di hadapan ayat yang ke-10 tadi. Maka ketahui oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Wow, ini satu hal yang luar biasa Bapak Saudara sekalian. Di hadapan orang-orang yang membenci Yesus, di hadapan orang-orang yang membunuh Yesus, Petrus dan Yohanes sementara di sidang mereka ngomong dengan apa adanya, ya. Dengan nama Yesus yang kalian salib. Waduh, itu sesuatu yang sangat berani Bapak Saudara sekalian. Itu tindakan yang betul-betul ya bagi orang lain kemungkinan besar sulit untuk melakukan hal itu, karena ketika mereka ngomong seperti itu bukan tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan mengalami hukuman yang berat. Karena orang-orang yang sedang menginterogasi Petrus dan Yohanes, mereka adalah tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi aktor mungkin untuk penyaliban Kristus. Tapi dengan tegas karena dia dipimpin oleh Roh Kudus.
Nabi nama Yesus yang kalian salibkan, tapi dia dibangkitkan. Wah, dibangkitkan. Padahal ada orang-orang Saduki di situ yang menentang kebangkitan. Berani, saudara sekalian. Pelajaran apa yang bisa kita petik di situ? Ya, kadang-kadang ketika masalah itu terjadi, ya dalam situasi itu, mungkin bagi orang dunia, bahwa Petrus dan Yohanes menjadi seorang terdakwa yang siap-siap dihukum. Tapi ternyata situasi itu bagi Petrus dan Yohanes bukan mereka menganggap terdakwa, tapi mereka tampil sebagai saksinya Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita lihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi selain Tuhan itu luar biasa, harus juga butuh respon dan kesiapan hati. Ya, supaya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Saudara sekalian. Dalam masalah-masalah apapun ketika kita diperhadapkan, apalagi itu kaitannya dengan iman kita, yang tentunya mungkin ada konsekuensi di mana kita akan mengalami penderitaan. Kita harus tetap bicara apa adanya, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa jawab dengan jujur, kira-kira kita saat mengalami ancaman misalnya, mau pilih meninggalkan Yesus atau mengalami penderitaan? Ya, biasanya kalau ancaman kan seperti itu. Pilih Yesus atau menderita? Kalau kita dikasih pilihan, kita mau pilih apa, Bapak Saudara sekalian? Kalau tetap melakukan kebenaran, pasti menderita. Tapi kalau mengikuti dunia, ya mungkin sepertinya nggak menderita. Mau pilih mana? Pilih tetap Yesus atau tetap pilih Yesus. Makanya betul ya, ada lagu orang Kristen apa? Sekali Yesus tetap. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Walaupun jabatannya tidak naik, tetap pilih Yesus. Amin. Walaupun belum dapat jodoh, tetap pilih Yesus. Waduh, sayang ya. Padahal saya sudah doa, saya pikir itu dari Tuhan. Tadi pagi juga kita sudah bahas itu ya. Karena ada banyak kesaksian, ada orang meninggalkan Yesus gara-gara apa? Gara-gara jabatan, gara-gara status, gara-gara jodoh atau gara-gara cinta bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kita lihat Bapak Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes tidak pernah takut. Walaupun ada di depan persidangan, mereka tetap bawa nama Yesus. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Ayat 11 kita lihat. Mudah-mudahan bisa cepat ya. Jadi saya cuma menyampaikan poin-poinnya saja ya Bapak Saudara sekalian, karena kita harus bahas sampai ayat 37. Ayat 11 sama-sama baca, 2, 3. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak berhenti, mereka terus bilang, yang kami beritakan itu Yesus yang kalian buang, yang kalian tidak anggap, yang kalian remehkan ya. Yesus yang kalian buang itu adalah seperti batu. Kalau kita lihat batu kalau dibangunin biasanya dipakai untuk apa, Bapak Saudara sekalian? Sebagai pondasi atau sebagai dasar ya. Justru ketika mereka buang, Yesus itu kemudian mati, dia menjadi dasar bangkitnya gereja, berdirinya gereja, dasar. Nah, Yesus ketika menjadi dasar dalam sebuah gereja, kita lihat gereja itu pasti akan berdiri. Gereja itu akan tegak karena punya dasar yang kuat. Itu ayat 11 kita lihat. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita ada, Bapak Saudara sekalian. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, sementara orang Yahudi tidak mau percaya.
Tapi Tuhan beri kita anugerah, bahkan kita lebih duluan percaya daripada orang Yahudi. Karena sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias. Sebagian ya, tapi sebagian besar orang Yahudi sudah percaya kepada Yesus hari ini. Ayat yang ke-12. Ayat 12, firman Tuhan katakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, ini satu hal yang sangat berani. Kalau kita lihat kisah para rasul, ini salah satu ayat kunci, ayat pokok di dalam kitab kisah para rasul. Bahwa keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus. Kita lihat Bapak Saudara sekalian, dari dia bilang bahwa Yesus sudah kalian salib, tapi dia bangkit. Bahkan dengan tegas dia katakan bahwa secara tidak langsung dia bilang iman kalian itu tidak sempurna. Karena cuma di dalam Yesus ada keselamatan. Yang selama ini mereka mengejar keselamatan dengan cara mereka. Mau melakukan hukum Taurat secara sempurna, tapi ternyata ya, Petrus dan Yohanes mengingatkan bahwa cuma di dalam Yesus itu ada keselamatan. Bisa ngomong, cuma di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus. Itu iman kita bersama. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 6. 1, 2, 3. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui. Tidak ada seorang pun yang nanti ke surga kalau tidak melalui Yesus. Ini harus kita pegang Bapak Saudara sekalian. Makanya ada, mungkin kita sudah sering kali lihat ya, hamba Tuhan menyatakan, bahkan ini disampaikan oleh seorang yang dulunya beragama M, terus kemudian sudah pindah ke K. Dia bilang, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat cuma yaitu Yesus. Jadi betapa berharganya Bapak Saudara sekalian ketika kita punya Yesus. Betapa berharganya ketika kita punya Yesus. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan Yesus, apalagi membuang. Seperti bangsa Yahudi membuang Yesus. Tapi saya percaya kita semua di sini, kita punya keyakinan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Amin. Karena keselamatan itu cuma ada di dalam. Kenapa keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus? Satu, dia sendiri yang berkata, dia sendiri yang ngomong. Dan Yesus itu siapa? Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia dari surga. Dan apa yang dia lakukan Bapak Saudara sekalian bukan cuma karena namanya ya. Tapi kita lihat bagaimana misi ketika Yesus datang ke dunia. Dia melakukan misi penyelamatan. Makanya kenapa dia dikasih nama Yesus? Karena ternyata nama itu punya arti ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, nama Yesus itu sering ditulis kata Yehosua. Yehosua, tapi seringkali dipendek Yezua. Yezua, kalau di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata Euseus ya. Yang kemudian dalam bahasa Latin juga dikatakan Eusus ya, Eusus, dan kemudian akhirnya jadi Yesus ya, yang kita kenal sampai hari ini kita sebut dengan kata Yesus, yang artinya apa? Tuhan adalah keselamatan. Tuhan penyelamat. Itu arti dari nama Yesus. Makanya tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan cuma di dalam nama Yesus. Siapa yang sudah punya Yesus? Katakan amin. Di mana dia? Di hati? Kalau di hati jauh apa dekat? Kalau dekat dipanggil dengar nggak? Kalau masih ada yang bilang doa kok nggak didengar, berarti Yesus itu jauh. Kalau ada yang bilang doanya nggak didengar, berarti Yesus itu dekat karena
Di hati, bahkan ada lagu Kristen katakan dia hanya sejauh doa. Deket banget. Biarkan Yesus itu betul-betul terukir di sanubari kita. Ada di dalam hati sanubari kita. Tidak akan ada orang yang bisa itu membuat kita terpisah dari yang namanya kasih Kristus. Amin. Lanjut. Ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang di sana ya, karena mereka memang satu kampung mungkin ya, mereka tahu, mereka kenal siapa Petrus dan Yohanes. Mereka katakan Petrus dan Yohanes adalah apa? Orang biasa yang tidak terpelajar. Siapa di sini yang orang biasa? Katakan amin. Lihat kiri kanan, saya orang biasa, kamu juga. Lo Petrus dan Yohanes, mereka, ini orang biasa loh ini. Tapi kok kayak gitu ya? Jadi jangan pernah merasa minder kalau sementara orang mungkin berkata, wah ini orang biasa. Kalau biasa orang dunia itu kalau melihat orang itu biasa, biasanya orang itu dianggap remeh, ya. Tidak dianggap, tidak dipandang atau dipandang sebelah mata. Betul? Wah ini tadi pagi ada, gara-gara saya ngomong seperti ini, khotbah pakai diskusi tadi pagi ya. Tapi ya juga memberkati. Ternyata ada banyak orang yang dianggap biasa, dianggap remeh, ternyata juga bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi jangan pernah merasa minder. Saya kini nggak iso opo-opo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini adalah buatan Allah. Amin. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah buatan Allah yang dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Jadi artinya kita harus siap dipakai oleh Tuhan. Jangan membatasi diri kita. Oh saya ini orang biasa, saya nggak iso opo-opo. Bahkan Alkitab katakan bahwa Petrus dan Yohanes itu orang biasa yang tidak terpelajar. Amin. Siapa di sini yang tidak pernah sekolah? Nggak sekolah, cuma lulus TK. Ada? Walaupun TK kan itu belajar, berarti pernah belajar, betul? Tapi ini Alkitab bilang Petrus dan Yohanes ini adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka cuma sekolah Alkitab 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Tapi yang membuat mereka luar biasa kenapa? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang dianggap biasa justru membuat orang itu heran. Wow. Ada hal-hal yang dahsyat dalam hidup mereka. Ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Orang biasa tapi bisa membuat 2.000, pertama 3.000, terus tambah lagi 2.000. Dibawa kepada Tuhan. Seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa sama seperti Petrus, bisa bawa orang kepada Tuhan. Amin. Sudah berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Petrus dan Yohanes orang biasa, tapi mereka luar biasa dan membuat orang heran. Amin. Oke, kita lanjut. Ayat 14. Ayat 14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi ternyata Bapak Saudara sekalian, kisah tentang gerbang indah orang lumpuh. Setelah orang lumpuh ini disembuhkan oleh Petrus, karena waktu itu Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus bangkit berjalanlah. Dia sembuh.
Nah, ketika dia sembuh, dia tidak diam, Bapak Saudara sekalian. Alkitab catat bahwa dia loncat ke sana, loncat kemari, memuji-muji Tuhan. Tidak stop lagi di gerbang indah, tapi dia masuk ke dalam bait Allah. Dan setelah dia masuk ke bait Allah, dia terus ikuti Petrus kemana-mana, ikuti Yohanes kemana-mana. Nah, sehingga ketika Petrus dan Yohanes bersaksi, ketika Petrus dan Yohanes memberitakan Injil, orang-orang itu sulit menentang. Kenapa? Karena mereka lihat ada satu pribadi itu yang lumpuh tadi sudah disembuhkan. Dia ngikut terus. Mereka tidak akan bisa bantah karena mujizat itu betul-betul luar biasa. Orang yang mereka kenal sekian kurang lebih 40 tahun, dia lumpuh. Tapi dia bisa berjalan, dia bisa lari-lari, dia bisa bersorak-sorak. Susah dibantah, Bapak Saudara sekalian. Walaupun mereka berusaha untuk menutupi kebenaran, tapi Tuhan mengawal kebenaran itu. Tuhan kawal kebenaran itu. Jadi walaupun terang itu mau berusaha ditutupi, susah. Terang itu akan tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Amin. Mau segelap apapun kegelapan, kalau ada terang walaupun kecil, pasti terang itu pasti akan kelihatan. Amin. Asal kita terang, Bapak Saudara sekalian. Ayat 19. Saya agak cepat ya. Ayat 19. Baca, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar dia. Atau mungkin kita baca mulai dari ayat 17 dulu. Oh, 16, mulai dari 16 dulu. 16 baca sama-sama, 2, 3, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada mereka semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita apa? Mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jadi ternyata, Bapak Saudara, waktu sementara sidang, ternyata sidang itu ada rehatnya. Sidang skors. Petrus dan Yohanes disuruh keluar. Terus ini kepala persidangan ini mereka rundingan. Bagaimana caranya supaya menghentikan mereka, ya? Tapi mereka bilang susah, karena mereka tidak bersalah. Bahkan apa yang mereka lakukan itu suatu hal yang benar. Jadi ternyata, Bapak Saudara sekalian, seberapapun upaya orang untuk membungkam Injil atau kebenaran Injil itu tidak akan pernah berhenti. Bapak Ibu percaya? Kebenaran itu pasti akan dikawal oleh Tuhan. Bahkan Alkitab bilang mereka mengancam, "Woi, jangan main-main ya, tidak boleh lagi memberitakan Injil." Tapi ternyata mereka susah. Dan kita lihat jawaban Petrus dan Yohanes di ayat 19. Ketika mereka diancam, ketika mereka diintimidasi, ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara, kita lihat ini diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Kalau kita pilih taat, kalau Petrus dan Yohanes pilih taat kepada Allah, mereka terancam pasti dihukum. Tapi dengan berani mereka katakan, kalian yang putuskan sendiri, apakah kami harus taat kepada kalian atau kami taat kepada Allah. Bapak Ibu, kira-kira kita pernah nggak ada di situasi seperti ini? Kalau kita tidak taat kepada Allah, kalau kita tidak taat kepada manusia, kita akan rugi. Tapi kalau kita taat kepada Allah, kita akan rugi secara materi. Kita biasanya pilih apa? Kalau kita berkata jujur, kita akan rugi. Tapi ketika kita berkata kita berkata jujur, kita akan rugi. Tapi ketika kita berkata bohong,
kita akan mendapatkan keuntungan. Kita mau pilih yang mana? Ini Bapak Saudara sekalian seringkali jadi dilema. Mau pilih taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Petrus dan Yohanes membuktikan, mereka bilang mereka akan tetap taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu harga mati. Bisa ngomong sama-sama, taat kepada Allah harga mati? Amin Bapak Saudara sekalian. Walaupun rugi, harus tetap taat kepada Allah. Apakah Allah pernah bikin kita rugi? Memang sesaat kadang-kadang kita merasa rugi kalau kita taat kepada Allah. Tapi sebetulnya Tuhan tidak pernah membuat kita rugi. Amin. Pilihlah tetap taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Pilihlah menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang kita mau menyenangkan manusia tapi kita mendukakan hati Tuhan. Tapi saya percaya di sini kita mau lebih menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita memang ada di situasi di mana ketika kita memilih salah satu, kita bingung. Kalau saya lakukan ini, saya menyakitkan hati Tuhan. Tapi kalau saya melakukan itu, saya menyakitkan manusia. Biasanya pilih yang mana? Hari ini, mari kita belajar kepada Petrus dan Yohanes. Tetap memilih untuk taat kepada Allah. Yang memilih taat kepada Allah, katakan amin. Baik, langsung kita masuk ke ayat 23 saja Bapak Saudara sekalian, kita akan lihat di situ. Ayat 23, sesudah ternyata akhirnya pembelaan Tuhan nyata ya atas Petrus dan Yohanes. Mereka justru taat kepada Allah dan akhirnya mereka apa? Dibebaskan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Nah, kalau kita lihat Bapak Saudara sekalian di ayat yang ke-23 dan seterusnya sampai ayat yang ke-27, ya justru peristiwa yang terjadi bagi Petrus dan Yohanes itu akhirnya membuktikan dan membuka mata mereka untuk melihat bahwa ternyata kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Manusia bisa saja merencanakan hal yang jahat. Manusia bisa saja merencanakan hal yang tidak baik dengan kita. Tapi ternyata otoritas semua ada di tangan Tuhan. Makanya kita seringkali menyanyikan, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan yang memberkati kita, siapapun tidak akan bisa menutup berkat. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, kita mau kayak apapun tidak akan bisa. Jadi kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Jadi ini Bapak Saudara sekalian, mereka ketika bebas lepas, mereka sama-sama berdoa, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan mengakui bahwa semuanya itu anugerah Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita lihat terang mereka itu terus bercahaya. Lanjut ayat 32 saja. Ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Terus 33, dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Terus 34 sampai 37 saja kita baca sekalian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan mereka bawa. Terus
Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Terus, demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Terus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah saudara, peristiwa yang terjadi bagi Petrus dan Yohanes itu kemudian akhirnya menggairahkan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di zaman itu untuk mereka terus berkumpul bersatu. Dan Alkitab mencatat di pasal 32 bahwa mereka itu punya punya kesatuan yang dikatakan dengan sehati dan sejiwa. Sama-sama katakan sehati dan sejiwa. Nah, persekutuan yang betul-betul disertai dengan sehati sejiwa, atau mungkin disebut juga dengan istilah pelayanan koinonia. Persekutuan. Jadi di gereja yang ada persekutuan itu akan mendatangkan yang namanya apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi persekutuan atau gereja ya yang betul-betul melaksanakan yang namanya koinonia, ada persekutuan yang erat sampai sehati sejiwa, itu mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Sehingga ketika ada persekutuan atau koinonia ini terjalin di dalam ibadah, makanya itu akan dilanjutkan dengan yang namanya diakonia. Apa itu? Pelayanan sosial. Sehingga di gereja itu, di dalam persekutuan di zaman itu, tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Kenapa? Karena kalau ada orang di gereja itu melihat ada orang kekurangan, mereka itu saling mengisi, saling membantu satu dengan yang lain. Nah, dengan kondisi keberadaan gereja yang seperti itu, akhirnya gereja itu tetap menjadi terang dan semakin banyak orang yang diselamatkan lewat persatuan gereja di zaman itu. Kalau kita lihat nanti di ayat selanjutnya, kita akan lihat di gereja mula-mula, bagaimana gereja mula-mula itu semakin hari semakin dilengkapi, semakin hari semakin ditambah dengan jiwa-jiwa. Gereja Tuhan di zaman itu menjadi suatu kegemparan, menjadi berita yang sangat viral. Wah, gereja itu berlimpah-limpah dengan kasih karunia sehingga ada begitu banyak orang diselamatkan. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bisa bilang amin Bapak Saudara sekalian? Bisakah gereja di zaman itu bisa terjadi di zaman sekarang? Di mana itu terjadinya? Di GGP Sola Gratia di Altasari. Amin. Kita mau sehati sejiwa, supaya Tuhan akan limpahkan kasih karunia. Makanya saya berharap Bapak Saudara sekalian, di gereja itu memang namanya persekutuan, kita bertemu dengan karakter, dengan sifat yang berbeda-beda. Tapi saya berharap bahwa kita satu dalam kepentingan, supaya persekutuan ini tuh memuliakan Tuhan. Sehati sejiwa di dalam menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan lihat ketika koinonia itu terjalin, akan dilanjutkan dengan yang namanya diakonia. Semua itu akan tercukupkan, tidak ada yang kekurangan. Amin Bapak Saudara sekalian. Kalau ini terjadi, saya percaya gereja kita sungguh-sungguh akan menyelamatkan banyak jiwa. Ini kerinduan kita bersama. Amin Bapak Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama.